Shalom, kita berjumpa kembali dalam khotbah-khotbah Kristosentris. Hari ini kita merayakan Paskah. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan acara yang akan kami sampaikan, firman-firman-Mu Tuhan, yang akan kami sampaikan. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bimbing Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu Kristosentris yang saat ini menonton Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita merayakan kemarin Jumat Agung, sekarang Paskah. Ya. Siapakah yang mati di atas kayu salib? Siapakah yang bangkit? Siapakah yang naik ke surga? Siapakah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga? Siapakah yang datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya menjadi hakim dan mengadili semua umat manusia? Tema khotbah hari ini, khotbah Paskah hari ini, Kristus Yesus sendiri. Ya. Efesus 2 ayat 20 saya bacakan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan tema khotbah hari ini, Yesus Kristus sendiri. Tema khotbah yang pendek, Yesus Kristus sendiri. Iman Kristen yang kita alami ini begitu indah, begitu luar biasa. Kenapa? Karena Yesus Kristus itulah menjadi tokoh dalam hidup kita. Jadi pedoman hidup kita. Tidak pernah ada yang seperti Yesus Kristus di dunia ini. Yesus mutlak istimewa di dalam sejarah manusia di dunia ini. Yesus Kristus adalah mutlak sangat istimewa dalam karya-karyanya di dunia ini. Yesus Kristus adalah Allah menjadi manusia. Artinya Allah yang dia rela meninggalkan kealahannya, turun menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Yesus turun dari surga, tinggal menjadi manusia di dunia ini. Tinggal di dunia ini menjadi manusia. Maka Bapak kasih Tuhan, Yesus sendiri yang telah menderita. Bukan orang lain, tapi Yesus sendiri yang menderita dan mencurahkan darahnya dan mati untuk menebus saudara dan saya, dosa saudara dan saya. Yesus Kristus sendiri yang telah bangkit secara fisikal dari antara orang mati. Dia disalib, mati, dikuburkan, dan hari ini dalam Paskah ini kita merayakan Yesus Kristus bangkit secara fisikal dari antara orang mati untuk pembenaran kita. Yesus Kristus sendiri telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Yesus Kristus sendiri akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini selama 1000 tahun. Itu semuanya saya sampaikan adalah Yesus Kristus sendiri. Maka tema tentang Yesus Kristus sendiri begitu mendalamnya, begitu luasnya, begitu pentingnya, sehingga saudara dan saya tidak pernah dapat menjelaskan semuanya di dalam satu khotbah. Karena luar biasa Yesus Kristus sendiri, Tuhan yang maha dahsyat, maha luar biasa, maha agung, maha kuasanya, tidak mampu manusia untuk menyampaikan dengan segamblang-gamblangnya siapakah Tuhan yang luar biasa ini. Tapi hari ini kita hanya dapat menyentuh 4 poin. Dengan lebih mudah mengingat, saya ringkas dengan 4K. 4K saja yang berhubungan dengan Yesus Kristus sendiri. Poin yang pertama, K yang pertama, Kristus sendiri dihina
dan ditolak oleh umat manusia. Kristus sendiri dihina dan ditolak oleh umat manusia. Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nabi Yesaya menggambarkan dosa dengan menghina dan menolak Tuhan Yesus. Nabi Yesaya dalam perjanjian lama pun sudah menyampaikan bagaimana manusia ini yang dengan berdosaannya menolak Tuhan Yesus. Kebobrokan rohani manusia yang menyebabkan manusia itu menutup muka dari Yesus Kristus. Bukti terbesar bahwa saudara dan saya adalah manusia yang rusak total. Maka saudara dan saya ketika saudara berpikir sangat sedikit tentang Yesus Kristus itu sendiri, berarti saudara sudah secara halusnya menolak Tuhan Yesus. Bukti terbesar saudara layak menerima penghukuman kekal di dalam lautan api. Karena saudara dengan saya sengaja dan terbiasa menghindar, menolak, menomorduakan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam kondisi yang belum sadar dari hidupmu, kerusakan dalam hidupmu, berarti saudara menghina Yesus Kristus itu sendiri. Dalam keadaan kerusakan total Anda, saudara dan saya, tidak mengaku Yesus Kristus itu sendiri, maka kecuali saudara, hati nurani saudara, ditusuk oleh firman Tuhan hari ini. Kerusakan total hidupmu, moral hidupmu, mungkin apapun masalah dalam hidupmu, hanya bisa melalui firman Tuhan ini, yang bisa menusuk hidupmu, supaya saudaraku bisa bangkit dan mengetahui bahwa Yesus sendiri berkorban untuk saudara dan saya. Kecuali saudara dan saya merasakan ancaman yang mengerikan karena dosa-dosa saat ini dan penghukuman yang kekal yang akan mengerikan dalam hidupmu yang kau terima. Dan mungkin dengan Yesus sendiri yang terus-menerus engkau hina, engkau tolak di dalam hidupmu. Maka Bapak dikasih Tuhan, saudara setiap minggu sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tiap minggu mungkin hari tengah minggu ada doa malam dan lain sebagainya. Saudara sudah banyak belajar isi Alkitab. Saudara sudah mengetahui keselamatan. Saudara merasa sedih dan hanya menyesal dosa-dosa saudara yang saudara sudah lakukan. Saudara mengetahui rencana keselamatan, tapi semua itu tidak dapat menyelamatkan saudara. Hanya cuma mengetahui saja. Saudara sudah mempelajari banyak hal tentang Alkitab, pendalaman Alkitab, saudara sudah mengetahui semua. Itu pun tidak cukup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan begitu luar biasa banyaknya. Itu pun tidak bisa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Saudara bahkan sudah merasakan kesedihan yang mendalam karena dosa-dosa saudara yang tidak bisa menyelamatkan saudara. Tidak ada apapun yang dapat menolong saudara dan saya, kecuali saudara berhenti menghina dan menolak Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kecuali saudara berhenti menolak dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara saat ini harus mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Poin yang kedua, K yang kedua, Kristus sendiri adalah intisari keseluruhan Alkitab. Apakah masuk akal menjelaskan Yesus Kristus sendiri harus menjadi sentral di dalam pemikiran saudara? Masuk akal, Bapak Ibu. Yesus Kristus sendiri adalah tema terbesar dari keseluruhan Alkitab. Yesus sendiri adalah tokoh Alkitab itu sendiri. Ya, Yesus sendiri itulah yang diceritakan dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah Yesus Kristus sendiri. Setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, menjumpai dua murid
yang sedang melakukan perjalanan menuju Emmaus. Apa yang ia katakan kepada mereka cocok juga untuk kita, untuk saudara dan saya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk di dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mulai dari 5 kitab Musa dan sampai kitab akhir Wahyu, ya. Kristus menjelaskan kepada mereka tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Apa ada yang lebih jelas dari ini? Tema utama seluruh Alkitab adalah Yesus Kristus sendiri. Jadikan Yesus Kristus sendiri menjadi tema utama dalam pemikiran saudara dan dari gaya hidup saudara. Mulai sekarang, pikirkanlah lebih dalam lagi tentang Yesus Kristus sendiri. Poin yang ketiga, Kristus sendiri adalah jantung dari Injil. Di sini lagi Nabi Yesaya berbicara tentang Yesus Kristus sendiri sebagai jantung dari Injil, jantung dari Alkitab. Kita sekalian saat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan menimpakan kejahatan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah menerima kejahatan saudara dan saya. Pada Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Kristus mati untuk menggantikan posisi saudara dan saya, menebus hidupmu dan hidupku, menempati posisi saudara yang harusnya di atas kayu salib. Dan harusnya saudara naik di atas salib dan mati di atas salib, masuk neraka selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus menggantikan posisi saudara dan saya, membayar harga dan menderita menerima murka Allah. Yang harusnya saudara menerima murka Allah, digantikan tempatnya oleh Yesus Kristus. Inilah adalah jantung Injil yang luar biasa, adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendirilah yang menanggung dosamu dan dosa saya dalam kegelapan Taman Getsemani. Yesus Kristus sendirilah di taman itu dan berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Begitu luar biasa rasa Tuhan Yesus menderita yang luar biasa. Yesus Kristus sendiri yang makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus Kristus itu sendirilah yang ditangkap di Taman Getsemani itu. Yesus Kristus sendirilah yang diseret ke hadapan Sanhedrin, ditinju wajahnya, dihina, dipermalukan, mereka meludahi wajahnya. Yesus Kristus sendiri yang mengalami semua itu. Bahkan mereka menarik jenggotnya, menarik jenggot Tuhan Yesus itu. Yesus Kristus sendirilah yang dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, dicambuk punggungnya dan dicambukkan oleh orang-orang Romawi. Cambukan Romawi yang luar biasa tajamnya. Dan dimahkotai dengan mahkota duri. Harusnya mahkota kemewahan yang luar biasa. Tapi dimahkotai mahkota duri. Darah mengucur deras dari dahinya menutup wajahnya. Itu dilakukan Yesus Kristus sendiri. Wajahnya yang sebelumnya telah dipukuli melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Begitu luar biasa penyiksaan yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus Kristus sendirilah yang membawa salibnya menuju pengadilan Pilatus untuk tempat eksekusi. Yesus Kristus sendirilah yang dipakukan di atas kayu salib yang terkutuk itu. Harusnya saudara dan saya yang dipakukan, diganti posisinya oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendirilah yang telah menderita, bukannya karena paku yang menembus kedua tangan dan kakinya, namun yang mengalami penderitaan terbesar ketika Allah menimpakan kepadanya
kejahatan saudara dan saya sekalian. Yesus Kristus sendiri yang telah memikul dosa kita, memikul dosamu dan dosaku dalam tubuhnya di atas kayu salib. 4.4 adalah 4K. Kristus sendiri satu-satunya sumber sukacita kekal. Mereka menurunkan tubuh Yesus yang telah mati dari kayu salib dan menguburkannya di kuburan yang disegel. Namun pada hari ketiga, ia bangkit secara fisikal dari antara orang mati. Kemudian ia datang kepada para murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes 20 ayat 19. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus Kristus itu sendiri yang memberikan sukacita kepada mereka semua pada saat mereka melihat Tuhan. Anda, saudara dan saya tidak pernah dapat memahami dalamnya damai sejahtera yang sukacita dari Tuhan, kecuali saudara mengenal Yesus Kristus sendiri. Kesimpulan tema khotbah Paskah hari ini, Kristus Yesus sendiri. Poin pertama tadi, Kristus sendiri dihina dan ditolak oleh umat manusia. Poin yang kedua, Kristus sendiri adalah intisari Alkitab. Yang ketiga, Kristus sendiri adalah jantung dari Injil. Yang keempat, Kristus sendiri adalah satu-satunya sumber sukacita yang kekal. Kesimpulan khotbah hari ini. Siapakah yang mati di atas salib? Yesus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Siapakah yang bangkit dari antara orang mati? Yesus Kristus sendiri. Siapakah yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa? Yesus Kristus sendiri. Siapakah yang datang kembali ke dunia menjadi hakim untuk umat manusia semua? Yesus Kristus sendiri. Kita merayakan kemarin Jumat Agung, sekarang Paskah. Tokohnya tetap satu, tidak ada yang lain. Yesus Kristus sendiri. Aplikasi dalam hidupmu dan hidup saya. Saya percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Seluruh jiwa saya memandang Yesus sebagai juru selamat hidup saya dan penolong setia hidup saya. Saya telah disucikan darah saya yang begitu luar biasa kotornya, disucikan oleh darah Yesus yang mahal. Saya telah dibuat hidup oleh anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Mulai hari ini saudaraku, jemaat Kristus sentris yang dimuliakan, yang saya muliakan, maka datanglah sekarang ini kepada Yesus. Jangan menunggu besok, jangan menunggu lusa, jangan menunggu kapanpun. Hari ini datanglah kepada Yesus Kristus sendiri. Jangan menunggu jam yang lain. Kalau saat ini saudara harus datang, lain waktu mungkin tidak ada waktu. Datanglah hari ini kepada Yesus Kristus sendiri. Saat ini saudaraku yang saudara saat menonton acara ini, yang merasakan hatimu sekali sudah ditegur oleh firman Tuhan hari ini, maka saudara datang kepada Yesus Kristus itu sendiri. Saudaraku, datanglah kepada Yesus Kristus itu sendiri. Ia akan mengampuni dosamu dan memulihkan hidupmu. Maka saudara akan terus mendapatkan berkat yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa di dalam nama Yesus. Maka saudaraku, mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua firman ini Tuhan untuk jemaatmu yang saat ini sudah mendengarkan Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Maka tolong like dan subscribe. Bagikan firman ini kepada yang lain. Berarti saudara juga sudah melayani melalui firman Tuhan hari ini seperti saya melayani. Maka bagikan, sharekan firman ini. Tolong like dan subscribe di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.